Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Jadi yang pertama itu ada verbiak. Biasanya ini bersifat menerangkan kata lain. Biasanya itu menggunakan kata sifat dan kata kerja. Contohnya itu seperti sangat, lebih, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan lain sebagainya. Lalu konjungsi. Nah, jadi yang pertama itu ada konjungsi urutan. Itu digunakan untuk mengurutkan argumentasi. Contoh katanya itu seperti pertama, kedua, dan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Nah, jadi contohnya itu contoh katanya itu seperti lebih lagi, bahkan apalagi, terlebih lagi, dan selain itu. Lalu ada konjungsi untuk menyatakan harapan. Contohnya itu saya, karena, sebab, sehingga, akibatnya. Terus ada struktur dan jenis teks artikel. Untuk strukturnya itu teks artikel itu biasanya terdiri dari 3, yaitu tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang atau reiterasi. Untuk tesis itu biasanya berisi uraian acuan untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Lalu argumentasi itu biasanya berisi pembahasan tentang masalah dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Terus ada pernyataan ulang, yaitu kalimat kunci yang menambahkan pembahasan ke bentuk simpulan. Terus untuk jenis-jenisnya, artikel ini ada artikel praktis, artikel ringan, artikel opini, dan juga artikel analisis ahli. Untuk praktis ini dia lebih mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Untuk artikel ringan ini untuk khusus untuk masalah ringan aja. Terus untuk artikel opini itu membahas suatu permasalahan secara mendalam. Terus yang terakhir ada artikel analisis ahli, yaitu berbentuk artikel yang paling serius, biasanya disebut sebagai artikel ilmiah. Lalu ada perbedaan antara artikel dan jurnal. Artikel dan jurnal sendiri memiliki persamaannya, yaitu membahas suatu topik dengan dasar fakta. Lalu perbedaannya apa? Jadi pertama, dalam tujuannya, artikel itu tujuannya itu untuk mengutarakan informasi secara singkat, sedangkan jurnal itu merinci. Jadi penjelasan itu panjang. Lalu kedua, proses reviewnya. Artikel itu tidak seketat proses review dari jurnal, karena jurnal itu seperti yang tadi disebutkan itu lebih mengikat. Lalu ketiga, tingkat kedalamannya. Artikel tingkat kedalamannya yang bervariasi, sedangkan jurnal itu lebih panjang dan rinci. Lalu yang keempat, artikel itu mencantumkan referensi, ya pasti. Lalu jurnal itu mencantumkan referensi juga, tapi ini menjadi sebuah keharusan dan harus merinci agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu nomor 5 ada gaya penulisannya. Artikel memiliki gaya penulisan yang lebih santai atau bisa bahkan informal, sedangkan jurnal biasanya seharusnya adalah formal dan ilmiah. Lalu keenam, tempat publikasinya. Artikel dapat ditemukan di berbagai media, sedangkan jurnal biasanya itu dipublish di tempat jurnal ilmiah yang khusus. Lalu terakhir ada penulisnya. Penulis artikel itu bisa siapa aja, sedangkan jurnal itu merupakan ahli di bidang tertentu. Lalu sumber artikel itu ada bisa dari jurnal ilmiah, buku atau web atau dari wawancara, yang semua itu merupakan sumber inspirasi. Nah, jadi artikel itu adalah kesimpulan tulisan fakta dan opini yang secara sistematis untuk dipublikasikan di media cetak atau digital. Tujuannya menyampaikan gagasan, informasi, edukasi, dan hiburan. Artikel menggunakan bahasa baku, isinya informatif dan tulisannya harus jelas juga. Struktur yang meliputi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jenisnya antara lain artikel praksis, opini, penelitian, dan analisis. Penulisan artikel harus memakai konsep ilmiah sebagai materi penting adalah sumber terpercaya agar bisa dipertanggungjawabkan oleh penulis dan bermanfaat bagi pembaca. Dari informasi, tapi yang maaf, kalau